إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita pelajari yaitu materi usul fikih, ya. Materi usul fikih dengan menggunakan panduan kitab Al-Waraqat, ya, karangan Imamul Haramain rahimahullah ta'ala. Dan kita lihat sarah tulisan dari Dr. Labib Najib hafizahullah ta'ala, ya, yaitu Usulul Masarat. Ya, kita masuk di matan Al-Waraqat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fa hadhihi waraqatun tashtamilu ala usulil fiqhi wa huwa lafzun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Fal aslu ma buniya alaihi ghairuhu wal far'u ma buniya ala ghairihi. Wal fiqhu ma'rifatul ahkami asyariyati allati tariquha al-ijtihadu, ya. Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala mengatakan dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, segala puji bagi Rabb sekalian alam. Salawat dan salam yaitu atas junjungan kita Muhammad dan keluarga, sahabat semuanya. Adapun setelah itu, ini adalah lembaran-lembaran yang mencakup atau berisi tentang ilmu usul fikih. Yang usul fikih ini adalah lafaz tersusun dari dua bagian atau dua kata. Kemudian al-aslu adalah ma buniya alai ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya yang lain. Adapun wal far'u ma buniya ala ghairihi. Al-far'u, cabang, adalah yang dibangun di atas yang lain. Kemudian fikih adalah mengetahui hukum syariat yang cara mengetahuinya dengan jalan berijtihad, ya. Di sini musannif memulai kitabnya yaitu Waraqat dengan bacaan bismillah dan hamdalah dalam rangka meneladani mengikuti Alkitab Al-Aziz yaitu Al-Quran, dan juga mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bilhamdillah bahwa aqta. Maka perkara apapun yang itu mendapatkan perhatian syariat, ya, penting, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka aqta. Atau di riwayat lain tidak dimulai dengan bismillah maka aqta di situ adalah barokahnya, makna aqta terputus atau qalilul khair wal barokah. Jadi kalau tidak dimulai dengan bismillah atau hamdalah maka barokahnya akan berkurang, ya, barokahnya akan berkurang sedikit. Wa huwa aqta. Kemudian makna dari alhamdu, bahasanya di sini semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, jadi semua pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbi, alhamdulillahi, lillahi untuk Allah, ya, semua pujian itu untuk Allah. Kemudian Rabbi yaitu Malik, pemilik al-alamin, semesta alam. Jamak dari alam, yaitu apa itu alam? Yaitu masiwallah, selain Allah, semua selain Allah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau berselawat pada Nabi
sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam itu sanaullah, ya, pujian Allah pada Nabi fil malail a'la, ya, di hadapan para malaikat. Kemudian ada sholawat pada alu Nabi, keluarga Nabi, yaitu hum aqaribun Nabi al-mu'minuna bihi min bani Hashim wa bani al-Muttalib, ya. Kerabat Nabi, yaitu alu Nabi adalah kerabat Nabi yang beriman dari keturunan Hashim dan Muttalib, ya. Karena Abdu Manaf mempunyai yaitu putra, ya, putranya 4, ya, kalau kita tulis Abdu Manaf, nanti ada Hashim, ya. Kemudian ada lagi Al-Muttalib. Kemudian Abdus Syams. Dan yang terakhir adalah Naufal. Nah, yang Ahlul Bait adalah keturunan dari, ya, Hashim sama Muttalib. Nah, sini aja, ya. Nanti keturunannya adalah alu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang keturunan Abdu Sam dan Naufal tidak masuk. Kemudian tadi disebutkan yaitu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Al tadi sudah disebutkan adalah keturunan dari Hashim dan Al-Muttalib, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kemudian as-sahbi wa sahbihi jamak dari sahib. Ya, siapa itu sahib, sahabat Nabi? Wa huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Ini menurut definisi yang disampaikan yaitu Ibnu Hajar. Yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ini adalah sahabat yang kita sering sebut, yaitu salawat, yaitu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, semuanya. Dan Nabi SAW adalah pemimpin, ya, Bani Adam, ya, anak Adam, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa bahkan Nabi SAW adalah makhluk yang paling afdol. Nah, di situ disebutkan di muqaddimah Waraqat, beliau mengatakan ala sayyidina, ya, ada sayyidina. Maka penyebutan sayyidina ini secara umum sebelum menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan, itu mustahab kita menyebut sayyidina sebelum menyebut nama Nabi. Kemudian beliau mengatakan wabatu, maka ini bisa dia ataf, ya, ataf jumlah sebelumnya atau istinafiyah, yaitu kalau istinafiyah dia sebagai kalimat baru, nah, tidak diatafkan ke sebelumnya. Beliau mengatakan wabatu, ini dzaraf zaman, ya, dzaraf zaman dan makan, dimabni atas dhammah, ya, karena mudhafnya dihapus tapi tetap diniatkan maknanya. Jadi sehingga aslinya ada mudhaf ilaihnya. Misalnya wa ba'da dzalika. Nah, dzalikanya dihapus, tidak dimunculkan kata-kata dzalika, akan tapi masih diniatkan. Maka ini kemudian dzarafnya menjadi mabni dengan dhammah. Jadi wa ba'du atau amma ba'du, ya, ini adalah satu kata yang ba'du ini satu kata yang didatangkan untuk pindah dari satu uslub ke uslub yang lain, ya, biasanya dari muqaddimah untuk menuju
pembahasan berikutnya yang ingin disampaikan. Kemudian beliau mengatakan fahadhi waraqatun. Ini adalah waraqat ya. Waraqat ini jamak dari waraqah yaitu lembaran-lembaran. Hadhi di sini isim isyarah ya. Isim isyarah yang ada dalam benak ya. Ini majaz seperti ini ya. Karena isim isyarah ini biasanya ya ini atau asalnya itu digunakan untuk yang terindra. Misalnya hadhi sayaratun ya, hadhi sayaratun ya, hadza kitabun ya, ada fisiknya ya, terindra. Kalau ini warokohnya kan belum ditulis ya, masih ada dalam benak, dalam pikiran, maka ini majazi ya. Jadi menunjuk kepada yang ada di dalam benak. Nah, ini adalah warokot. Nah, ini adalah lembaran-lembaran. Padahal belum ditulis ya, tapi sudah ada dalam di pikiran, dalam benak. Maka ini adalah dia majazi. Nah, hadhihi fahadhi waraqatun. Waraqat ini jamak dari warokoh, ini jamak kilah. Ini kalau jamak kasrohnya auraq ya. Ya dari sinilah kemudian diambil nama kitab ini ya. Di muqaddimah beliau mengatakan fahadhi waraqatun. Nah dari sini diambil apa? Nama kitabnya kitab waraqat. Nah ini musannif memilih jamak kilah ya. Ya, yang kilah itu sedikit, lembaran-lembarannya sedikit ya berarti daripada kasroh. Enggak memakai auraq misalnya. Tidak memakai kata auraq tapi waraqat. Ya, bisa jadi karena agar bisa tergambar di hadapan para penuntut ilmu bahwasanya ini kitab tipis sehingga nanti para pembaca agar lebih bersemangat ya karena oh ini kitabnya tidak tebal, kitabnya tipis sehingga lebih bersemangat ya, lebih enteng ya seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan bahasanya usul fikih ini terdiri dari dua kata, usulun sama fikhun ya. Kan usul fikih dari usulul fikhi kan. Usulul fikhi. Usulul fikhi. Nah, ini berarti terdiri dari dua kata. Satu usul. Nah, dua fikhun. Nah, usul ini jamak dari asal. Asal. Aslun jamaknya usulun. Beliau mengatakan tersusun dari dua kata, ya, dua bagian yaitu asal, usul sama fikih. Nah, usul ini adalah bentuk jamak, mufradnya adalah asal. Asal tadi disebutkan ma bunya alai ghairuhu. Ya, sehingga ini karena tersusun dari dia murakkab dari dua kata, maka untuk mengetahui artinya kita ketahui dulu perkata, arti perkatanya. Jadi ini nanti bisa diketahui makna dari perkata, kemudian juga bisa nanti didefinisikan atau diketahui definisi atau pengertiannya dari satu kesatuan cabang ilmu ya, cabang ilmu. Nah, usul atau asal itu sesuatu yang yaitu dia sesuatu yang lain dibangun di atasnya ya. Itu sesuatu yang menjadi dasar. Asal, usul itu jamak dari asal, dia dasar. Artinya apa? Menjadi pondasi. Yang lain ini adalah asal, ini adalah far'. Nah, tadi disebutkan ini adalah asal, yaitu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Maka ini asal pondasi, ini far'. Kalau far' tadi kata musannif adalah apa? Ma buniya ala huri, dibangun di atas yang lain. Ini pondasi, ini far'. Nah, ini asal, ini far'. Nah, maka ini dibangun di sini. Nah, seperti itu gambarannya. Usulul fikih. Nah, di sini disebutkan asal sendiri
tadi disebutkan demikian. Meskipun ada makna-makna yang lain. Misalnya asal dimaknai dalil. Ya, misalnya para fuqaha mengatakan al aslu fil wudu al kitab was sunnah wal ijma, artinya dalil. Dalil disyaratkan wudu itu kitab, Al-Qur'an, sunnah dan ijma ya. Kadang juga diartikan kaidah mustamirah. Misalnya al aslu anal darar yuzalu ya, kaidah mustamirah. Ya. Jadi ini asal kadang dimaknai seperti itu. Dalil artinya dalil, juga kaidah mustamirah. Nah, kemudian agar lebih jelas, kemudian musannif memberikan pengertian definisi dari fara', karena fara' ini lawan dari asal. Ya. Usul fikih, usul dari asal sudah didefinisikan, maka agar lebih jelas lagi didefinisikan lawan dari asal, yaitu fara'. Ya, tadi karena fikih itu dibangun di atas usul, ya, sebagaimana fara' cabang di atas asal. Ya. Jadi ini usul, ini misalnya fikih dibangun di atas usul. Ya. Sebagaimana ini ada pondasi, ini bangunan atau yang lain dibangun di atas pondasi. Maka ini fara', nah, ini usul. Maka fikih itu furu' cabang-cabang. Usul fikih adalah usulnya, pondasinya. Ini fikihnya dibangun di atas pondasi. Kemudian setelah mendefinisikan apa itu asal, maka didefinisikan yaitu fikih. Beliau mengatakan ma'rifatu ya al-ahkam asy-syar'iyyah la tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum-hukum syar'i yang cara mengetahuinya dengan yaitu dengan berijtihad. Ma'rifat di sini dzon ya, artinya dzon. Mengetahui hukum-hukum syar'i ya. Yang hukum syar'i bukan hukum akli ya. Kalau akli misalnya hukum akli misalnya apa? 2 lebih banyak dari 1 ya, seperti itu. Keseluruhan lebih banyak dari sebagian, ini hukum-hukum akli. Fikih di sini bukan hukum akli tapi hukum syar'i, mengetahui hukum-hukum syar'i yang cara mengetahuinya dengan cara berijtihad ya, dengan berijtihad. Sehingga kalau tidak dengan ijtihad yang sudah qat'iyah, ini tidak masuk berarti dalam definisi ini. Misalnya sholat 5 waktu hukumnya wajib, nah itu tidak masuk karena itu tidak dengan ijtihad ya, tidak dengan ijtihad. Sehingga kalau mengetahui seperti ini yang tidak dengan ijtihad, secara istilah tidak dinamakan faqih. Baik, kemudian di situ hukum-hukum syar'i, apakah kemudian harus tahu hukum syar'i semuanya? Tidak ya. Yang dimaksud di sini adalah yang penting seorang ini punya kemampuan ya, punya potensi untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Untuk dikatakan tadi faqih ya, tidak mesti kemudian tahu semuanya, tapi dia punya kemampuan, punya potensi untuk mengetahui apa? Hukum-hukum syar'i. Ya, di sini berarti ya dari definisi ini faqih ini berarti dia mujtahid ya. Nah, dia apa? Mujtahid. Karena dia mengetahui hukum-hukum syar'i tadi ya dengan thariqah cara ijtihad. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu muqaddimah dari kitab Waraqat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.